Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dengan layanan bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Paciran. Sebelumnya, mengawali perjumpaan kita, tidak lupa Bu Lela sampaikan selalu mentaati protokol kesehatan dimanapun kalian berada, di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Dan juga semoga kalian selalu semangat belajar, baik itu online maupun ketika kalian offline. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, supaya pandemi yang sedang kita alami ini segera berlalu dan kita bisa kembali ketemu dengan teman-teman kita semuanya, belajar bersama Bapak Ibu guru kita di sekolah kita tercinta. Dengan BK yang selalu melayani dengan hati. Baik, sebelum kita mulai layanannya, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bisa membawa kebaikan, membawa manfaat bagi kita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, karena sudah selesai berdoa, selanjutnya mari kita lihat apakah materi layanan BK pada minggu ini. Materi layanan BK pada minggu ini adalah kita akan bersama-sama membahas materi yang dipilih Bu Lela, yaitu tentang apakah itu? Ya, gaul it's okay. Artinya gaul nggak apa-apa kita gaul. Nah, itu ya. Jadi kalau zamannya kalian ini remaja, gaul itu kayaknya suatu yang agak-agak harus gitu ya. Karena kalau kita nggak gaul, kesannya kita ketinggalan zaman sama teman-teman kita, ya nggak? Kita dikatakan nanti cupu atau yang lain. Nah, jadi menjadi gaul dalam kehidupan kalian sehari-hari kayaknya itu sesuatu yang penting. Nah, oleh sebab itu, mari kita bahas gaul yang seperti apa sih yang baik itu, karena ternyata tidak semua sifat gaul yang bisa kita tiru, kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita itu baik. Nah, mari kita lihat selanjutnya ya. Seperti apakah gaul itu? Dalam persepsi kalian, gaul itu seperti apa ya? Apakah seperti ini? Bu Lela punya gambar. Nah, gue anak gaul. Apakah yang seperti ini? Nah, pakai topi mirip kipas, pakai kacamata kayak pembalap, rambutnya digondrong disasak, pakai kaosnya kaos distro zaman sekarang, harus pakai jam tangan, baik itu asli maupun KW, ya. Pakai celananya celana pensil yang melorot tuh sampai kelihatan celana dalamnya, kelihatan boxernya. Nah, pakai sepatu Vans yang model sekarang sampai yang mahal-mahal minta dibelikan, kalau nggak dibelikan nggak mau makan, nggak mau belajar, mogok. Apakah yang seperti ini yang disebut dengan gaul? Nah, siapa yang setuju coba? Ataukah menurut kalian gaul itu yang seperti ini? Selalu berpakaian terbaru sesuai zamannya. Jadi kalau gaul itu namanya gaul itu ya pakaiannya harus selalu trending, harus selalu up to date sesuai dengan fashion saat itu. Kalau nggak sesuai berarti nggak gaul. Apakah seperti itu? Atau gaul itu yang suka nongkrong di tempat-tempat keramaian. Misalnya nongkrong di warung kopi yang sekarang lagi ngetren, atau nongkrong di mana ya, yang kalau sekitar sini di WBA, atau nongkrong di kafe. Apakah harus seperti itu untuk dikatakan gaul? Ada yang setuju? Ataukah gaul itu kalau kita memiliki gadget yang tipe terbaru banget?
Jadi kalau ada gadget tipe terbaru banget kita pasti selalu punya, itulah kita gaul. Apakah harus seperti itu? Atau gaul itu kalau kita aktif banget di media sosial, kita harus punya WA, kita harus punya Instagram, kita harus punya Facebook, kita harus punya Twitter, kita harus punya Line, kita harus punya Messenger, apalagi pokoknya semuanya kita harus punya channel YouTube. Apakah harus seperti itu baru kemudian kita dikatakan gaul? Nah, gaul yang sehat, ya, kita di sini berbicara tentang menjadi remaja gaul yang sehat. Remaja gaul yang sehat itu yang seperti apa ya? Remaja gaul yang sehat adalah remaja yang selalu berperilaku positif di mana saja dan kapan saja dengan tetap mengikuti tren yang sedang berkembang. Jadi trennya boleh tetap diikuti, tetapi diimbangi dengan berperilaku positif. Ya, jadi itulah remaja gaul yang sehat. Tidak hanya mengutamakan penampilan, tidak hanya mengutamakan tren yang sedang berkembang saat itu, tapi juga perilakunya harus positif. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bagaimana remaja gaul yang sehat itu, gaul yang oke itu, ya, kita lihat. Ada beberapa tips menjadi remaja gaul yang positif, yang sehat. Yang pertama, tidak berlebihan di sosial media. Nah, tidak bisa dipungkiri kalian adalah generasi milenial yang sangat akrab dengan berbagai macam media sosial. Nah, media-media sosial itu bolehlah kita punya sebagai bagian atau cara kita mengekspresikan diri, tetapi tidak boleh berlebihan di setiap media sosial yang kalian miliki, ya. Jadi tidak boleh berlebihan di setiap media sosial yang kalian miliki. Artinya berlebihan tidak kemudian kita mengekspos semua hal-hal pribadi kita di media sosial, karena nanti justru biasanya akan menimbulkan masalah. Atau misalnya kita memberi komentar yang kurang pas atau berlebihan terhadap story dari media sosial milik teman kita. Jeda Bu Lela dulu ya. Baik, dilanjutkan Bu Lela lagi. Tips yang berikutnya untuk menjadi remaja gaul yang sehat adalah menjadi diri sendiri secara alami. Artinya kita tidak perlu meniru setiap tren, setiap mode yang saat ini sedang digandrungi oleh banyak teman-teman gitu ya. Kalau memang gaya atau tren tersebut tidak sesuai dengan diri kita. Jadi be yourself. Jadilah dirimu sendiri, tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk bisa diterima oleh teman-teman. Justru kalau kita menjadi diri sendiri dan tidak menjadi orang lain, kita akan lebih mudah untuk diterima oleh orang lain karena kita jujur atau bisa menerima diri kita apa adanya. Jadi tidak usah meniru gaya-gaya model-model yang sedang ngetren kalau memang itu tidak pantas, tidak sopan, atau tidak sesuai dengan kepribadian kita. Nah, itu tips yang kedua, selalu menjadi diri sendiri secara alami. Yang ketiga, selalu berpikir positif. Nah, untuk menjadi remaja gaul yang sehat, selalulah berpikir positif akan segala sesuatu. Tren atau mode yang sedang berkembang tidak selalu membawa dampak baik dalam kehidupan kita. Kita harus mampu berpikir positif ke arah itu, ya. Mencari manfaat, apakah
tren yang sedang akan kita ikuti itu bisa memberi manfaat yang baik bagi kita atau tidak. Tidak selalu semuanya harus kita gunakan. Kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dipakai, mana yang harus ditinggalkan. Seperti itu. Jadi selalu berpikir positif terhadap sesuatu hal yang baru, kita ambil manfaatnya, dan kalau memang tidak baik, ya harus bisa kita tinggalkan. Tuh. Kemudian yang selanjutnya adalah tips selanjutnya, stylish it's okay, tapi jangan lebay. Nah, ini ya, kita mau berdandan stylish zaman sekarang, trennya apa, kita pakai itu nggak apa-apa, tapi tidak boleh lebay. Harus tetap sopan dan tidak boleh lebay. Itu artinya apa ya? Berlebihan, jadi kelihatannya norak gitu malahan, ya kan? Nggak boleh lebay. Contoh, kalian kan siswa, ya, di SMP. Kalau sekarang ngetrennya misalnya make up dulu, kayak misalnya pakai shading atau shadow di tulang pipi. Lah, kalau kalian diajak ibu kondangan ke pesta atau kemana, kalian pakai seperti itu, masih it's okay aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ke sekolahan, dipakai, itu namanya pengen stylish tapi lebay, nggak tahu tempat, gitu ya, nggak tahu takaran yang pas, jadi kesannya berlebihan. Nah, seperti itu. Jadi harus nggak boleh berlebihan. Jadi nanti kesannya bukan malah kita itu kelihatan gaul keren gitu, enggak, tapi kayak lebay, norak gitu ya. Nah, nggak boleh. Jadi harus pada batasan-batasan yang pantas saja. Tidak boleh terlalu berlebihan ya. Kemudian tips yang selanjutnya, kamu nggak boleh merasa bangga akan hal buruk yang kamu lakukan. Nah, lagi ngetren nih, boncengan motor bertiga, berempat. Nah, kamu melakukan itu dengan bangga misalnya, padahal itu nggak boleh. Itu merupakan hal yang jelek, merupakan hal yang buruk. Nah, seperti itu. Atau misalnya, contoh lagi ngetren nih, rambutnya disemir warna-warni gitu, kayak semir pirang, semir merah, tak semir rambutku yang bawah sedikit-sedikit. Nah, kemudian di sekolah dengan dandanan seperti itu merasa bangga. Nah, kan ini adalah bangga akan hal-hal yang buruk. Hal-hal seperti itu tidak boleh kita lakukan. Jika kita merasa melakukan hal yang salah, melanggar peraturan, maka setidaknya kita harus merasa malu. Kita tidak boleh merasa bangga. Dengan merasa malu, nanti akan muncul rasa bersalah. Nah, ini adalah remaja gaul yang oke. Yang kemudian kalau nggak punya rasa malu, nggak punya rasa salah ketika melakukan hal-hal yang buruk, berarti dia tergolong remaja gaul yang tidak oke, not oke. Oke? Nah, selanjutnya adalah harus mengutamakan etika dan nilai agama. Nah, ini penting. Seperti apapun stylish, model, tren yang sedang berkembang saat ini, kalau itu tidak sesuai dengan etika yang bisa diterima di lingkungan sekitar kita, dan juga tidak sesuai dengan nilai agama yang kita anut, maka nggak usah dipakai. Ya, justru itu nanti akan membuat kita di masyarakat, di mata teman-teman, itu menjadi pribadi yang tidak baik karena kita melakukan hal-hal yang melanggar etika dan juga melanggar nilai agama. Contoh misalnya, kalau yang suka nonton drakor itu kan yang laki-laki banyak yang pakai anting. Nah, niru-niru, yang laki-laki telinganya ditindik pakai anting. Nah, itu kan secara etika tidak benar, seperti itu misalnya. Atau yang perempuan, lihat musik K-pop kayak gitu misalnya, celananya pakai hot pant gitu. Nah, pengen beli biar sama kayak idolanya, dipakailah di luar rumah, kemana-mana pakai seperti itu, memperlihatkan aurat. Tentu itu bertentangan dengan nilai etika dan juga nilai agama. Jadi kita harus paham, kalau sekiranya tren itu tidak sesuai dengan nilai etika dan nilai agama,
maka kita harus bisa untuk mengendalikan diri kita untuk tidak mengikuti tren tersebut. Tidak mengikuti bukan berarti kita tidak gaul, ya. Tapi kalau dengan kita mengikuti, kita menjadi gaul yang melanggar nilai-nilai norma etika dan agama, justru kita menjadi remaja yang dicap jelek di masyarakat. Tidak juga dinilai gaul oleh teman-teman kita. Ya. Kemudian ini, selain kamu pakai bahasa keseharian dengan bahasa gaul, kamu juga harus tetap belajar bagaimana berbicara yang sopan kepada orang lain, khususnya kepada orang tua di rumah, bapak ibu guru di sekolah, dan orang tua yang ada di lingkungan tempat biasanya kamu berkegiatan. Nah, karena dengan itu akan menunjukkan bahwa kamu adalah remaja yang gaul, tapi tetap menjunjung sopan santun, tata krama. Ya, kan biasa ini sekarang anak-anak kalian nontonnya YouTube, main game dengan bahasa-bahasa cuy, santuy, apalagi ya, anjay, jir, mohon maaf, seperti itu. Ini bahasa keseharian bisa jadi bagi kalian, tetapi bahasa ini tidak boleh digunakan dalam berinteraksi sosial dengan orang banyak, dan pun seharusnya tidak ditiru. Ya, tidak ditiru, apalagi ngomong sama yang orang tua, cuy. Nah, kayak gitu, wah, ini bener. Kalimat-kalimat ini adalah bahasa-bahasa sekarang yang diperhalus, tapi maknanya tetap makna konotatif atau makna yang tidak baik, makna kasar gitu ya. Jadi belajarlah berbicara dengan bahasa yang lebih sopan kepada orang tua. Jika tidak bisa berbahasa Jawa yang halus, gunakanlah bahasa Indonesia. Ya, belajar menggunakan bahasa Indonesia yang benar, bukan bahasa Indonesia gaul yang kamu pakai kepada orang tua. Nah, ini, ayo semuanya pasti bisa belajar bahasa yang sopan untuk digunakan kepada teman-teman dalam pergaulan sehari-hari maupun kepada orang yang lebih tua, khususnya orang tua di rumah dan bapak ibu guru di sekolah. Dan selanjutnya, walaupun kamu suka nongkrong di keramaian, tetaplah rajin beribadah, tetaplah rajin sekolah, serta tidak melanggar aturan orang tua di rumah. Gaul nongkrong dong di warung kopi. Kalau gaul nongkrong dong di WBA. Kalau kamu punya persepsi seperti itu, it's okay, enggak apa-apa. Tetapi harus tahu batasannya tadi. Dan tetap tidak melupakan ibadahnya. Kalau yang muslim, salat 5 waktu. Masjid bagi yang laki-laki. Ya, bagi yang beragama lain ya sesuaikan dengan agamanya, tetap melakukan ibadahnya. Dan ketika waktunya sekolah, tetap berdisiplin belajar di sekolah, tidak mementingkan nongkrongnya, ya. Kemudian tidak melanggar aturan orang tua di rumah, karena aturan orang tua di rumah pasti kita yakini adalah demi kebaikan kita semua. Dengan melakukan ini artinya menunjukkan bahwa kamu anak gaul yang taat aturan dan norma. Selanjutnya, boleh saja berdandan mengikuti tren, tapi harus selalu tahu menempatkan diri dalam berbusana dan berdandan di setiap tempat. Ini, kamu ada di rumah, dengan ada di sekolah, dengan ada di luar rumah, tentu tidak boleh berpakaian yang sama. Jadi harus bisa menempatkan diri, ya. Kalau saya di mana, pakaian saya seperti apa. Kalau saya di mana, saya harus berbusana seperti apa. Itu menunjukkan bahwa kamu gaul tapi tetap tahu diri. Ya, nggak pakaiannya yang sedang tren dipakai kemana-mana, padahal nggak sesuai tempat. Nah, tidak seperti itu. Nah, selanjutnya, kamu boleh punya berbagai macam media sosial, tapi harus selalu bijak dalam memposting gambar, story, komentar, agar tidak terjebak isu hoax. Nah, ini tadi ya, hubungannya dengan memiliki banyak, tidak berlebihan di sosial media dan selalu berpikir positif tadi. Karena sebagian dari kita sangat mudah mengupload apapun yang sedang kita lakukan di sosial media kita, dengan harapan dikasih komen kan dari teman-teman di sosial media kita. Nah, kalau gambar-gambar itu sekiranya berlebihan, bisa memancing kesalahpahaman, bisa memancing sesuatu yang tidak baik, maka sebaiknya tidak di-upload. Ya, kita juga harus bijaksana dalam menyikapi setiap berita yang ada di media sosial.
Kita harus selalu berpikir positif, mengecek kebenarannya, mengecek sumbernya supaya kita tidak terjebak isu hoax tadi. Oke. Nah, lanjut. Sekarang pada kesimpulan, dari berbagai hal yang sudah dipaparkan Bu Lela tadi, kita boleh menyimpulkan bahwa gaul itu boleh saja. Gaul itu it's okay, asal tetap dalam batas yang normal, tetap menjaga kesopanan dan tidak melanggar aturan. Ya, tidak berlebihan, tetap sopan dan sesuai dengan aturan. Nah, itu adalah gaul yang oke. Dan kalian pasti bisa tetap berperilaku, tetap berpenampilan gaul, tetapi menjadi gaul yang oke tadi, ya. Dengan menjadi remaja gaul yang oke, kalian artinya menjadi remaja gaul yang sehat, ya. Nah, kemudian inilah materi layanan BK kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak layanan BK yang dibuat oleh kami dari Guru BK. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Guru BK kalian masing-masing. Nah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.